Ketika dunia maya tampak tenang, sebuah kebenaran gelap meledak di balik layar. Sebuah sindikat perdagangan organ manusia di Kamboja terbongkar. Bukan sindikat biasa. Ini jaringan lintas negara, rapi, brutal, dan selama ini lolos dari hukum. Tapi mereka tidak memperhitungkan satu hal: anak-anak muda Indonesia yang tidak tinggal diam. Arya, Bilgi, dan Dimas, 3 nama di balik komunitas cyber rahasia beringin cyber guard. Di dunia nyata mereka tak dikenal, tapi di jagat digital mereka pencari keadilan. Target mereka FF, sosok bayangan, licin, kebal hukum, dan tak tersentuh, tapi bukan tak terpantang. Dengan semangat perlawanan digital, beringin cyber guard meluncurkan operasi. Tak hanya sekedar retas, mereka mengguncang sistem. Namun, serangan balik pun datang. Dunia maya Indonesia terguncang. Tapi di tengah badai, justru muncul harapan. Dengan solidaritas global, jaringan hacker dengan integritas etika dunia mulai bergerak. Mereka memperjuangkan hak bagi yang tidak bisa bersuara. Semua berawal dari satu postingan. Di tengah santainya, warganet membahas meme kucing dan drama selebriti. Sebuah akun misterius bernama Cyber E menulis, "Teman-teman, malam ini thread saya berat, tapi saya enggak bisa diam lagi. Ada sindikat perdagangan organ manusia yang melibatkan warga negara Indonesia." Thread itu viral, bukan karena clickbait, tapi karena bukti nyata, tangkapan layar, paspor korban, pengakuan penyintas, hingga dokumen PDF penuh data. Warga net langsung siaga. Timeline berubah jadi ruang informasi. Tagar "Stop Human Trafficking" trending global. Bukan trending lucu-lucuan, ini serius, ini kemanusiaan. Dalam 2 jam, komunitas digital di seluruh Indonesia bergerak. Dari grup Discord pecinta OSINT, Open Source Intelligence, komunitas forensik digital, sampai hacker pemburu bug bounty, semua bersatu. Semua punya satu tujuan: membongkar siapa dalang di balik semua ini. JavaScript tiba-tiba berubah jadi aktivitas digital. Gue udah bosan lihat orang baik terus jadi korban sistem. Kita gerak yuk, kata seseorang. Dia langsung bikin grup Telegram dadakan, beringin cyber guard. Dalam 12 jam, grup itu udah diisi lebih dari 500 anggota. Isinya campur aduk, ada programmer, freelancer, mahasiswa IT, maupun praktisi keamanan digital. Uniknya, gak ada yang peduli soal gelar, jabatan, atau follower. Semua fokus ke misi. Tanya seorang anggota, "Ada yang bisa buka jalur ke server rumah sakit di Phnom Penh? Katanya itu pusatnya." Lalu ada yang menjawab, "Gue coba scan dulu ya, tapi hati-hati, jangan asal serang nih." Obrolan makin serius. Grup itu jadi semacam markas komando digital. Mereka membentuk struktur organisasi. Ada tim riset, ada tim penetrasi, ada tim dokumentasi, dan tim publikasi. Nggak ada yang dibayar, nggak ada yang cari panggung. Semuanya murni karena peduli. Grup ini dipimpin oleh Arya, cowok 29 tahun, lulusan teknik informatika, mantan pegawai startup keamanan cyber. Arya ditemani oleh Bilgi, cewek 25 tahun yang biasa kerja remote. Meski wajahnya nggak pernah muncul di Zoom, kemampuannya membongkar sistem bikin semua orang respect. "Gue bukan hacker, cuma gue nggak bisa lihat kekejian ini terus terjadi," kata Bilgi setelah berhasil mengakses sistem administrasi rumah sakit target. Ada juga Cakra, anak SMA tapi skill codingnya udah kayak senior. "Gue belajar di YouTube, dulu suka bongkar sistem sekolah cuma buat isengin teman, tapi sekarang gue pengen bantu buat hal yang benar," katanya sambil ngirim screenshot celah keamanan sistem target. Setiap anggota punya peran.
Ada yang scanning sistem, nyari data bocor di web, nyusun narasi media, bahkan ada tim khusus yang memastikan mereka tidak melanggar hukum internasional. Mereka adalah pejuang digital yang berintegritas pada etika. Setelah 3 hari kerja non-stop, akhirnya mereka nemuin titik lemah. Sebuah rumah sakit swasta di Phnom Penh yang biasa melayani pasien asing ternyata punya celah besar di API-nya. Versi API lama belum diupdate dan masih pakai Auth Token Default. Fix ini bisa jebol, kata Bilgi sambil share code. Arya cek ulang. Dalam hitungan menit, mereka berhasil masuk ke sistem inventory rumah sakit itu. Tapi mereka nggak asal bongkar. Mereka dokumentasikan semua langkah kayak investigasi profesional. Dan mereka temuin data mencurigakan. Pasien asal Indonesia tanpa KTP atau paspor yang valid. Jadwal operasi dadakan di jam-jam aneh tanpa nama dokter. Transaksi besar dari rekening offshore atas nama samaran FF. Siapa sih ini orang? Tracking gue nunjukin dia bukan warga Kamboja, tapi punya properti besar di sana, kata Dimas sambil share laporan aset digital. Semakin digali, semakin jelas bahwa ini bukan kasus biasa. Semua bukti nunjukin ke satu arah, jaringan perdagangan organ manusia lintas negara. Dimas segera ngeping semua tim. Guys, kita harus pastikan data ini aman. Backup ke server di Indonesia dan siap rilis ke publik. Tim dokumentasi langsung kerja. Mereka bikin laporan, susun kronologi, dan siapin video pendek. Yang terjadi setelah itu sungguh luar biasa. Grup Telegram itu berubah jadi markas perjuangan digital. Gak ada yang nanya, gue dapet apa? Semuanya cuma nanya, gue bisa bantu di mana nih? Ini bukan soal jadi pahlawan, ini soal menyelamatkan sesama dari sistem yang merampas kemanusiaan. Kemudian Dimas kirim pesan suara ke semua anggota. Teman-teman, kita bukan orang hebat, tapi hari ini kita tunjukin kalau kita bisa bersatu, kita berjaga, dan ini waktunya beringin bangkit. Satu persatu anggota nyalain laptop, di kamar kos, di warnet, di coworking space, bahkan di warung kopi yang ada wifi gratisnya. Keyboard mulai dipencet, kode ditulis, jaringan dianalisa. Ada yang sambil ngopi, ada yang sambil jagain adik, tapi semua dengan satu tujuan, menemukan, memberantas kekejian. Solidaritas ini bukan cuma bikin merinding, tapi juga jadi bukti nyata bahwa ketika warganet bersatu, suara sekecil apapun bisa jadi gemuruh yang mengguncang dunia. Kemudian operasi tarik ular dimulai. Tim berkata, kita udah pegang ekornya nih, sekarang kita tarik pelan-pelan, jangan sampai kabur. Sampai di sini, tim sadar, ini bukan saatnya asal sebar data. Beringin Cyber Guard mulai menyusun data tentang modus operasi sindikat. Siapa ke siapa, kapan transaksinya, pola apa yang terulang, lokasi fisik dan digital, tujuannya cari titik yang presisi. Arya segera hubungi teman lamanya, seorang ahli di bidang trade modeling. Mereka mulai rancang operasi besar. Kata Dimas malam itu, kita nggak bisa ngawur guys. Ini bukan cuma soal bongkar, tapi juga harus siap untuk nahan serangan balik ketika itu datang. Simulasi skenario dimulai. Kalau FF tahu mereka disusupi, pasti dia wipe semua data. Jadi solusinya backup di 3 titik. 1. Server luar negeri. 2. Server lokal. 3. File transkrip terenkripsi. Disebar ke semua anggota. Kata Bilgi, gue udah taruh di cloud pribadi gue. Password cuma kita bertiga yang tahu, kata Bilgi. Dimas bikin sistem panic button. File otomatis dikirim ke media internasional sebagai backup kalau komunikasi tim mati total. 3 hari kemudian, mereka siap tempur. Arya mengumumkan misi tahap 2, operasi hantam kepala ular. Targetnya FF, si otak sindikat. Dukungan utama jaringan jual beli organ manusia. Kemudian hari H datang, semua anggota siaga. File demi file dikumpulkan, bukti transaksi, forensik digital, rekaman CCTV, catatan medis, sampai kontrak palsu, juga video di ruang operasi. Kata tim dokumentasi, gue nemu video operasi nih. Setelah melihat video itu, Bilgi bilang, keji sekali.
sekali. Suaranya bergetar. Arya ambil keputusan cepat. Dia merekam video penjelasan untuk publik sebagai narasi sistematik, data yang rapi, suara yang tenang. Tujuannya agar warga mengerti. Kemudian media berani angkat bicara dan pemerintah bergerak. Beberapa jurnalis Eropa dan Australia diberi akses eksklusif. 24 jam setelah dirilis, dunia geger. Headline, Digital Activists Expose International Organ Trade. Justice for Indonesia, Cambodia Organ Syndicate. Media besar kayak BBC, Al Jazeera, The Guardian turun tangan. Warganet 0062 bersatu, bukan buat menunggu selegram, tapi juga kebenaran. Komentar Feral, mereka bukan superhero, tapi mereka buktiin kalau bersatu kita bisa bongkar. Telegram beringin CyberGuard meledak 10.000 anggota. Tapi Arya bilang, kita tidak boleh sombong, ini baru awal. Identitas tim dirahasiakan. Mereka bukan cari spotlight, mereka cuma mau perubahan nyata. Mulai dari memperhatikan Indonesia, bukan karena gosip selebriti, tapi karena solidaritas digital. Organisasi dari Eropa, aktivis Asia, komunitas Amerika Selatan ingin belajar dari beringin CyberGuard. Sebuah email masuk. Halo, saya ayah korban yang hilang di Thailand. Saya yakin anak saya bagian dari jaringan ini. Terima kasih kalian semua, cahaya yang saya cari-cari selama ini. Bill Gates membaca email ini berulang-ulang. Guys, ini bukan soal reputasi guys, ini soal nyawa. Tekanan makin kuat. ASEAN mendesak penyelidikan menyeluruh. Pemerintah Indonesia bergerak. Apresiasi dari Menteri Luar Negeri. Kami apresiasi kontribusi komunitas digital Indonesia. Kemudian FF menghilang. Semua akun dihapus. Perusahaannya dibekukan. Tapi kata Dimas, gua nemuin properti atas nama samaran di Makau. Semua data dikirim ke Interpol dan media di Hong Kong. Arya kirim pesan terakhir. Banyak kasus tenggelam karena kurang bukti. Tapi sekarang kita punya dua-duanya. Jangan kasih terus gas. Dari penonton jadi pelaku perubahan. Modalnya laptop, internet, dan tekad dan solidaritas sesama. Ketika hati bersatu, suara sekecil apapun akan menjadi perubahan besar. Beringin CyberGuard membuktikan hal itu, bahwa dunia digital bukan hanya soal teknologi, tapi soal kebenaran, etika, dan cinta pada sesama manusia. Di akhir semua ini, mereka tidak membangun markas megah atau kantor mewah. Mereka tetap di ruang masing-masing, komunitas daring dan forum-forum kecil. Tapi tampaknya sudah menggema ke seluruh dunia. Beringin CyberGuard bukan lagi sekedar nama. Ia adalah semangat yang menular, yang menyala di hati siapa saja yang tidak rela melihat kekejian. Arya menutup laptopnya malam itu. Di layar tertinggal satu pesan. Perubahan bukan datang dari kekuatan besar, tapi dari hati yang tidak pernah menyerah. Dengan semangat kerendahan hati, beringin CyberGuard berakar lebih mendalam lagi.